Terima kasih pimpinan, mohon izin kami dari Kejaksaan Negeri Karo mohon izin menyampaikan yel-yel terlebih dahulu. Kerja di Sumut, hebat, hebat, hebat. Sumut, paten. Kerja di Karo, menjadi, melayani, jujur, integritas, loyal, efisien. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Zona integritas WBK, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBM. Pembangunan zona integritas adalah pembangunan membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan kejaksaan. Oleh karena itu, menurut kami pembangunan zona integritas harus dilakukan dengan membangun secara menyeluruh pada tingkat unit kerja. Dan Kejaksaan Negeri Karo sebagai unit menuju WBK dan WBBM yang didasarkan pada Pedoman Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBM di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan profesional sebagaimana tercermin dalam 6 area perubahan pada Kejaksaan Negeri Karo, yaitu area perubahan yang pertama, manajemen perubahan. Kejaksaan Negeri Karo telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBM yang terdiri dari seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Karo dan cabang Kejaksaan Negeri Karo di 3 binangan. Tim kerja juga telah menyusun rencana kerja yang memuat target-target yang prioritas yang relevan, mekanisme serta media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM. Perubahan pola pikir dan budaya kerja merupakan hal yang terpenting menurut kami dalam hal pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM dengan cara pemimpin sebagai memberikan contoh teladan nyata, menetapkan agen perubahan, pelatihan budaya kerja dan pola pikir. Salah satu contoh yang dapat terlihat, yakni dengan penandatangan fakta integritas oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Karo dan cabang Kejaksaan Negeri Karo, foto-foto kata bijak, kemudian kami juga membuat foto perintah harian serta foto budaya tertib yang mana hal-hal nyata tersebut diharapkan agar seluruh pegawai kami, khususnya Kejaksaan Negeri Karo, dapat selalu mengingat serta mengamalkan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Area perubahan yang berikutnya itu yang kedua, penataan tata laksana. Dalam hal ini kami Kejaksaan Negeri Karo telah melakukan perubahan, yaitu membuat SOP kegiatan yang utama yang mengacu pada peta proses pada Kejaksaan Negeri Karo, yang mana SOP ini telah diterapkan kepada semua bidang. Contohnya seperti penerimaan surat masuk di PTSP, penerimaan tamu oleh Kamdal atau security kami, pelaksanaan bantuan hukum dan e-tilang. Selain itu, sistem administrasi telah berbasis pada e-office yang mencakup sistem persuratan kami, sistem kepegawaian berbasis informasi, serta sistem pelayanan publik yang pada tujuannya untuk menerapkan sistem keterbukaan informasi publik, serta monitoring dan evaluasi yang pelaksanaan kebijakan informasi publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui sosial media, contohnya YouTube, Instagram, Facebook, serta website yang lainnya. Selanjutnya area perubahan yang berikutnya yaitu yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Menurut kami, manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu indikator pendukung di mana indikator sebagai yang dimaksud adalah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio, beban kerja serta kualifikasi pendidikannya, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hal-hal tersebut, penetapan pola serta kebijakan mutasi internal, melakukan training need analysis
serta meneruskan informasi mengenai diklat, pelatihan bagi pegawai, penerapan kerja individu, penegakan aturan disiplin dan kode etik, serta sistem informasi pemutakhiran kepegawaian setiap bulannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah kami lakukan, dengan penataan sistem manajemen SDM, antara lain kami juga wajib lapor LHKPN dan LHKSN. Baru juga usul promosi, pengukuran kinerja pegawai secara tertulis, IKU, perjanjian kerja, serta pemberian reward dan punishment kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Karo. Kami masuk ke area berikutnya, yaitu area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas kerja, di mana indikator selanjutnya ini juga cukup memberikan peranan penting. Dalam hal ini adalah dalam hal penguatan akuntabilitas kerja. Tentu perlu adanya keterlibatan pemimpin yang baik dalam penyusunan perencanaan maupun pemantauan kinerja secara berkala. Perlu adanya pengelolaan akuntabilitas dalam hal memiliki seluruh dokumen perencanaan yang telah berorientasi kepada hasil. Indikator kinerja unit kerja kita telah smart. Penyusunan laporan itu harus tepat waktu, serta pengelolaan akuntabilitas kerja kinerja kita. Berdasarkan indikator tersebut di atas, Kejaksaan Negeri Karo juga telah terhubung dengan aplikasi Monet anggaran Kemenkyu. Baru pengukuran indikator kinerja unit kerja juga sudah berbasis smart. Selanjutnya, area perubahan yang berikutnya yaitu area perubahan kelima mengenai penguatan pengawasan. Ini sangat penting juga. Kejari Karo berusaha melakukan penguatan pengawasan dengan indikator yaitu pengendalian gratifikasi melalui banner-banner yang kita buat di kantor sebagai pengingat untuk seluruh pegawai. Baru poster serta tangkapan layar di Instagram Kejaksaan Negeri Karo itu untuk masyarakat juga. Surat perintah unit pengendalian gratifikasi atau UPG, kita sudah buat surat perintahnya. Adanya ruang unit pengendalian gratifikasi, kemudian adanya penerimaan SPIP yang meliputi adanya surat perintah unit penyelesaian pengaduan dan lapor penyelesaian pengaduan. Dokumen peta risiko, adanya penempatan safety box sebagai penitipan barang untuk tamu kita yang datang ke kantor. Yang itu baru sosialisasi peta risiko. Selanjutnya adalah pengaduan masyarakat yang meliputi penyediaan call center, Monet pelayanan pengaduan masyarakat. Di samping itu indikator lainnya kita ada juga whistleblowing system. Ya, ini kami telah menyediakan website resmi Kejari Karo, call center Kejari Karo di masing-masing sosial media kami yang dimiliki, contohnya Instagram, Twitter, ada telepon atau WA, di mana memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan. Dan indikator yang terakhir adalah penanganan benturan kepentingan. Hal ini sangat penting, maka kita ini ekspos penanganan perkara yang memiliki benturan kepentingan. Laporan tindak lanjut mengenai penanganan benturan kepentingan. Area terakhir yaitu area perubahannya yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator yang terakhir menurut kami ini juga tidak kalah pentingnya, karena berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mencakup standar pelayanan publik, yaitu membuat banner pengendalian gratifikasi, tangkapan layar Instagram Kejari Karo budaya pelayanan prima, yaitu budaya pelayanan prima di akun sosial media Kejari Karo. Pengadaan gedung pelayanan terpadu satu pintu, fasilitas umum, fasilitas untuk disabilitas, jalur evakuasi, loket tilang yang bersamaan dengan bekerja sama dengan BRI, ruang pelayanan publik, ruang pelayanan tamu, ruang pelayanan pengaduan, e-tilang, e-office, CMS pengembalian barang bukti, baru ada mobil pengantar dan terjemput saksi gratis dan motor antar terjemput saksi gratis atau kami sebut Panji, baru pelayanan hukum gratis yaitu Pakis, yang kami singkat Pakis. Demikian kami juga memakai slogan, Kejaksaan Negeri Karo memakai slogan Negile yang dalam bahasa Karo artinya cantik, bagus atau juga baik. Kami berharap, Kejaksaan Negeri Karo berharap keberadaan Kejaksaan Negeri Karo di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat
sesuai dengan slogan yang kami angkat, dan kami berharap dapat diingat oleh masyarakat. Jadi itu dianalogikan kami buat melayani, jujur, integritas, loyal, dan efisien. Kami berharap kelima unsur tersebut selalu tertanam dalam jiwa seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Karo dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa tercipta pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat yang pada akhirnya dapat mengantarkan Kejaksaan Negeri Karo meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBM di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Demikian, bujur ras menjua-jua membantah kita kerina. Bujur. Terima kasih.